Sebelum ke Mas Hanta, saya mau ke Pak Sarmuji. Kalau melihat tadi kondisinya seperti itu kurang lebih berarti yang digambarkan oleh Mas Hensat ya. Berarti juga kita masyarakat bisa melihat tidak ada intervensi tanda kutip dari pusat kepada daerah-daerah dalam pilkada ini. Agak sulit karena mereka mementingkan kepentingan masing-masing. Betul, itu yang disampaikan Bang Hensat tadi betul. Jadi dinamika lokal itu khas lokal ya. Nggak bisa kemudian disamakan, bahkan satu provinsi itu disamaratakan nggak bisa. Tadi Mas Andre sudah sampaikan, banyak sekali kita, dan PDI juga sampaikan, banyak sekali kita kerjasama dengan PDI, bahkan mungkin seimbang dengan PDI, dengan Gerindra seimbang kita bekerjasamanya. Jadi memang tidak bisa disamaratakan, tidak bisa dipukul rata, dan tidak bisa diseragamkan. Karena masing-masing daerah punya kepentingan yang berbeda. Ini karakter pilkada, bukan karakter pilpres. Beda ya? Beda. Memang ada koordinasi, oke ada koordinasi, di tempat mana ada koordinasi, iya. Tetapi untuk sama semua pasti nggak bisa. Kecuali dari pusat? Nah itu kalau daerah-daerah strategis menurut saya adalah misalnya Sumatera Utara, mungkin ada kekuatan Raja Jawa di sana ya, Sumatera Utara itu. Mungkin juga daerah-daerah lain juga memang begitu, tapi ini strategi pemenangan itu pasti dipikirkan. Bang Andre Rosiade misalnya, wakilnya Vasco, sama incumbent Buya Mahyaldi, itu kan pikirannya, wah ini incumbent pasti kemungkinan menangnya ada nih, sehingga bisa mempersiapkan kaderisasi juga. Ada juga pemikiran seperti itu. Oke, saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau kita lihat dinamika yang sekarang terjadi, kejutan apa lagi yang kira-kira bisa tersaji nih di akhir-akhir masa pendaftaran? Ya, sebelum kejutan menurut saya ada 3 alasan ya, dinamika sangat kencang di Partai Golkar di Banten. Satu, alasannya menurut saya karena PD Perjuangan yang menstimulus mengusung Airin. Beda ceritanya kalau kemudian Kim plus berhadapan dengan bukan Airin. Jadi wajar kalau kemudian Partai Golkar mendesak Kim untuk keluar dari Kim plus yang mendukung Andra Soni itu. Karena Golkar tidak mau berhadap-hadapan, dihantam oleh kadernya sendiri. Itu satu pilihan rasional. Yang kedua, kita tahu Airin kan kader Golkar yang darah dagingnya sangat Golkar, keluarganya Golkar semua, prestasi elektoralnya juga terukur jelas, karena itu wajar boarding pass-nya Golkar memang untuk Airin. Dan yang ketiga, elektabilitasnya tinggi. Lain ceritanya kalau elektabilitas Airin di bawah misalnya 1 digit, mungkin tidak menjadi variabel, tapi kan ini sangat tinggi, jauh sekali. Kami melakukan survei berkala di Banten sampai hari ini, meskipun mungkin saja dinamis ke depan, Andra Soni bisa menyusul, tapi per hari ini peluang kemenangannya sangat besar. Nah itulah sebabnya Golkar melakukan semacam perubahan drastis. Menurut saya, tanda petik mendesak Kim untuk tidak bersama, Kim plus di Banten. Nah, itu kaitannya dengan Kim, menurut saya satu, kalau kita diskusi pagi hari ini terkait dengan yang saya lihat yang dikawal ketat dengan penuh oleh Kim plus itu kesepakatannya, yang bisa ditarik pada peta konstelasi politik nasional adalah Pilkada Jakarta. Tampaknya Pilkada Jakarta itu dikawal ketat. Tidak boleh, bahkan mungkin satu yang keluar, mungkin terkait dengan Anies Baswedan. Di Jawa Barat, Kim, bukan hanya Kim plus, di Banten Kim membelah, di Jawa Barat Kim tanpa plus karena Nasdem dan PKS mengaju sendiri, di Jatim dan Jateng, daerah strategis, kemungkinan PKB itu juga ada potensi tidak bersama Kim plus. Jadi poin saya, di Kim plus ini ada persilangan kepentingan, tidak terakomodirnya semua kepentingan partai politik di dalam Kim plus. Misalnya kita bicara Banten, kalau tidak berubah, tidak ada perwakilan representasi cagup maupun cawagupnya dari Golkar. Begitu juga Jawa Barat, kalau Kim plusnya bertahan, kita tahu PKS menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu kantong yang berpengaruh, begitu juga Banten bagi Golkar. Jadi tidak terwakili. Di sisi yang lain, di luar mereka memiliki titik temu, seperti kawan dengan Nasdem di Jawa Barat, Golkar dengan PD Perjuangan di Banten. Sehingga titik temu itulah yang menstimulus mereka membuat koalisi baru. Nah, yang paling menarik lagi, menurut saya satu lagi, yang ketiga, ini juga menjadi keuntungan secara politik bagi Kim plus. Karena berhadapan dengan figur kuat, maka dibelahlah. Kalau dibelah atau alami pembelahan itu, sehingga tidak terkesan kemudian misalnya Airin berhadapan kemudian menang, maka yang terkonsolidasi itu kan kekuatan oposisi dalam konteks politik nasional. Dan itu bisa mempermalukan Kim yang orang-orang kuat di belakangnya. Misalnya ternyata kalah dengan Airin, atau kalah dengan figur-figur kuat, misalnya Anies Baswedan di jadi misalnya di Jakarta, tapi kan perkembangan terakhir tidak jadi. Jadi poinnya saya melihat memang urutannya Jakarta.
yang bisa ditarik ke politik nasional karena terkait dengan politik nasional tadi ya mungkin ada eskalator pilpres dan seterusnya. Dan yang kedua dari sisi Kim Plus menurut saya memang potensi membelahnya itu di luar Jakarta sangat besar sekali. Jadi daerah strategis tadi mungkin lobby-lobby politik, negosiasi akhirnya terbelah kekuatan itu. Kalau yang di luar lagi, di luar Pulau Jawa itu menurut saya sudah tidak beraturan lagi. Semua punya persilangan kepentingan, cross kepentingan yang sangat tajam. Jadi poin saya bahwa faktor untuk tetap solid dan tidak solidnya itu tidak terlalu menjadi variabel di luar Jakarta. Tapi khusus Jakarta itu tetap dikontrol. Bahkan beberapa partai seperti PKB kan tidak bisa melakukan manuver terlalu ekstrim di Jakarta. Apalagi sedang muktamar, ada ancaman muktabar tandingan dan sebagainya. Sehingga mereka sangat hati-hati jangan sampai terserimpung oleh manuvernya sendiri. Untuk khusus Jakarta, saya garis bawahi khusus Jakarta. Di luar Jakarta sepertinya khusus tidak. Jakarta. Baik, khusus Jakarta. Ini menarik. Nanti saya mau lanjut ke Pak Sarmuji, Bang Andre, dan juga Mas Seno. Akan seperti apa untuk Jakarta? Apakah tadi dikatakan kalau Jakarta, kalau Kim ini masih solid nih. Nah, bagaimana dengan PDIP? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, kita informasikan dulu adalah Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe yang mengungkapkan bahwa Pramono Anung dan Rano Karno akan mendaftar ke KPUD Jakarta hari ini. Nah, rencana pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ke KPUD Jakarta dari Partai PDI Perjuangan ini direncanakan sekitar pukul 11 siang. Dan ini diungkap oleh Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe. Oli menceritakan bahwa Pramono Anung menelpon dirinya. Dan Oli menjelaskan Pramono Anung dan Rano Karno akan langsung mendaftar. Dan uniknya tidak ada deklarasi, tidak ada pengumuman di DPP PDI Perjuangan. Besok mendaftar jam 11. Bersama Pak Rano Karno pasangannya? Sama Rano Karno. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDI? Nggak ada, langsung di pendaftaran. Ya? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. Langsung di KPUD aja. KPUD Jam 11. Ya? Jam 11. Jam 11. Jam 11 siapa Pak ini Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, itu Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Pak Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram? Aduh, itu kan bukan bendahara, urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk. Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram dong. Ya. Sip. Sip.